menangkap perintah Presiden terkait PT Sritex. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Balita tewas tertimpa beton gerbang pesantren. Debut Marcelino di Oxford U21. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami hadir di Menyapa Malam kali ini dengan informasi yang baru kita saja hantarkan. Lagi-lagi kita melihat bahwa memang saat ini pemerintah telah memonitoring bagaimana perintah Presiden terkait PT Sritex lebih tepatnya. Betul sekali, berdasarkan keterangan dari Menteri Tenaga Kerja bahwa Presiden Prabowo Subianto ini telah memerintahkan 3 poin utama, diantaranya memastikan bahwa tidak akan adanya pemutusan hubungan kerja untuk di PT Sritex itu sendiri, Dewi. Benar sekali, dan informasi terkait Tom Lembong yang ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Dengan informasi lainnya pemirsa kami antarkan bersama saya Dewi Madi. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam kali ini di mana manajemen PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex ini menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada manajemen dan seluruh karyawan Sritex. Kehadiran dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di Sritex dinilai menjadi langkah penting dalam rangka menyelamatkan Sritex. Terima kasih Presiden Prabowo. Terima kasih Presiden Prabowo. Melalui video yang diunggah akun sosial media Instagram @sritexindonesia pada 29 Oktober 2024, manajemen PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada manajemen dan seluruh karyawan Sritex. Manajemen dan seluruh karyawan Sritex meyakini kehadiran dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di PT Sritex akan menjadi langkah penting dalam rangka menyelamatkan Sritex. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel berkunjung dan bertatap muka dengan keluarga besar Sritex. Upaya ini tentu dilakukan agar PT Sritex tetap bisa berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan. Sebelumnya, perusahaan tekstil Legend yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut telah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex. Yasirli juga menekankan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, pemerintah sangat menaruh perhatian bahkan bahwa PHK tidak boleh terjadi. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli di Istana Negara Jakarta pada 29 Oktober 2024. Dalam pertemuan tersebut diantaranya membahas perihal PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang saat ini berada di kondisi pilot. Usai pertemuan, Menaker menyatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan PT Sritex. Kedua, Sritex diharapkan tetap beroperasi seperti biasa. Selain itu, meminta agar karyawan Sritex tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi terbaik. Ini kan belum ya, artinya kan sesudah ini akan ada proses kasasi, ya, proses kasasi dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya begitu ya. Akan terjadi. Tidak, dan Pak Presiden minta memang tidak akan ter-PHK dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK. Lebih lanjut, Yasirli menjelaskan bahwa ada 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah di mana koordinasi dan komunikasi dengan manajemen Sritex berjalan baik. Menaker menyatakan akan memastikan semua hak pekerja terpenuhi dan sebelumnya juga sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan ke PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Tiara dan juga pemirsa, sama-sama kita dapat menyaksikan bahwa memang dari statement Presiden Prabowo Subianto menekankan atas pilot yang terjadi pada di Sritex ini membuat pemerintah ini bergerak hingga juga mengerahkan beberapa atau 4 kementerian nantinya ikut berkontribusi. Salah satunya juga ada Kementerian yang Perindustrian dan juga Kementerian Keuangan serta juga Kementerian BUMN. Betul, gerak cepat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ini tentunya sebagai langkah agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Selain itu juga arahan yang diberikan adalah
agar kemudian PT Sritex ini tetap produksi seperti biasanya dan juga para karyawan ataupun pekerja di Sritex ini tetap tenang seperti itu, karena lagi-lagi pemerintah pastinya terus berupaya agar kemudian tidak terjadi pilot ataupun pemutusan hubungan kerja, Dewi. Benar sekali, kita utamakan bahwa memang untuk dialog yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini mengutamakan konstruktif dan juga produktif dan juga solutif. Dan pemirsa, kita lanjut informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan akan melakukan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Diketahui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membidangi 5 kementerian teknis di Kabinet Merah Putih. Dalam kunjungannya ke kantor Kementerian Perhubungan RI, AHY menyatakan sejatinya keinginan pemerintah melalui Kemenko yang dia pimpin adalah bagaimana infrastruktur pembangunan bisa merata dan tidak timpang hanya di Pulau Jawa. AHY menyatakan sejatinya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan Kemenhub ingin menjamin soal tersebarnya pembangunan tersebut. Di mana dengan semakin besarnya pembangunan dilakukan di setiap daerah, maka diyakini AHY akan berpengaruh pada pendapatan ekonomi. Kondisi tersebut nantinya akan turut berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kita tahu bahwa Indonesia begitu luas ini dengan karakteristik negara kepulauan, penduduk yang besar, tapi juga ada ketimpangan dan perlu diperkuat konektivitas antar wilayah. Jadi tentu bukan hanya Jawa, karena kita tidak ingin menjadi Jawa sentris, tapi kita ingin membangun Indonesia dengan sama baiknya agar ekonomi tumbuh, kesejahteraan meningkat, dan itu terdistribusi secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan dalam 100 hari kerja di Kementerian Koordinator yang dipimpinnya akan fokus pada pembangunan jangka pendek. Dirinya menyatakan aspek yang akan menjadi fokus yakni soal peresmian beberapa fasilitas perhubungan, seperti terminal, bandara hingga stasiun. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menandatangani nota kesepahaman tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan TNI. Penandatanganan tersebut berlangsung di ruang pleno utama kantor Komnas HAM Jakarta. Dalam upaya memperkuat sinergi di bidang perlindungan hak asasi manusia, Panglima TNI dan Ketua Komnas HAM melakukan penandatanganan MOU atau nota kesepahaman terkait perlindungan hak asasi manusia di lingkungan TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan bahwa tujuan kerjasama kedua instansi mencerminkan komitmen bersama dalam pemajuan dan perlindungan HAM, serta memperkuat standar operasional TNI sesuai prinsip dan norma HAM. Panglima TNI menyebutkan bahwa nota kesepahaman ini mencakup pada komitmen bidang pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pengkajian dan penelitian HAM, hingga pertukaran data atau informasi terkait pengaduan masyarakat serta kerjasama yang disepakati kedua belah pihak. Jadi di bidang pendidikan sebenarnya TNI sudah ada kurikulum tentang HAM bagi prajurit yang baru memasuki TNI seperti jenjang Tamtama, Bintara, Perwira Akademi, dan Perwira PK. Itu dalam kurikulum pendidikannya itu diajarkan tentang HAM. Kemudian juga bagi prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi itu diberikan penyuluhan HAM oleh Babinkum atau dari personil HAM itu sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, informasi berikut ini Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro juga mengatakan ini kerjasama yang dilakukan antara pihaknya dengan TNI menyangkut pelatihan penyuluhan HAM hingga pertukaran data terbatas terkait pengaduan di masyarakat. Diharapkan kerjasama antar keduanya dapat menegakkan HAM di Indonesia semakin lebih baik. Komnas HAM dan TNI menekan nota kesepahaman atau MOU kerjasama di bidang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI. Ketua Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro mengatakan kerjasama yang dilakukan menyangkut pelatihan, penyuluhan HAM hingga pertukaran data terbatas terkait pengaduan di masyarakat. Adnike menjelaskan, nota kesepahaman juga menunjukkan sinergi tugas dan fungsi dua lembaga, yakni memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Diharapkan, dengan adanya nota kesepakatan antara Komnas HAM dan TNI bisa terjalin dan mendorong lebih baik mengenai situasi HAM di Indonesia. Dari judulnya, kerjasama di bidang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI, Komnas HAM dan TNI akan melakukan sejumlah kerjasama dalam ruang lingkup pendidikan, pelatihan, penyuluhan HAM, pengkajian dan penelitian HAM, juga pertukaran data terbatas terkait pengaduan masyarakat. Dan tentu saja
kegiatan atau ruang lingkup lain yang dapat disepakati ke depan. Yang tujuannya tentu agar kedua lembaga ini dapat bersinergi sesuai dengan tugas fungsinya, menjalankan tugasnya untuk mendorong lebih baik situasi HAM di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku senang jika Kabinet Merah Putih akan menggunakan maung produksi dari PT Pindad sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Nusron juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan PT Pindad untuk memesan mobil maung tersebut. Mobil maung produksi dari PT Pindad saat ini menjadi perbincangan publik yang merupakan akan menjadi mobil dinas untuk jajaran Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku senang dengan arahan Presiden Prabowo untuk menggunakan mobil buatan anak bangsa Indonesia. Nusron pun menyebut bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan PT Pindad untuk memesan beberapa mobil maung untuk menjadi kendaraan dinas. Namun, dirinya mengatakan nantinya yang menggunakan maung tersebut hanya menteri, wakil menteri hingga eselon 1. Senang saja, malah bagus. Sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri, kita pasti senang, ya kan? Dan saya sudah komunikasi dengan Dirut Pindad, memang kita akan pesan juga. Ya, Kementerian ATR ya nanti mungkin sampai level eselon 1 dulu. Dan ini sudah komunikasi kan, mereka lagi produksi di Pindadnya. Eselon 1 kita itu ada 9. Tambah menteri sama wamen mungkin 11. Artinya kan nanti kan nggak mungkin kita beli yang anti peluru seperti yang dipakai presiden kan. Ya belum tahu nanti, belum dibayar. Udah tanya itu. Nggak tahu kalau soal itu. Tapi harapan Bapak Presiden semua pejabat itu menggunakan kendaraan maupun produk-produk dalam negeri. Saya pikir ini bagus dan kami merespon bagus. Siapa yang lagi kalau bukan kita yang memproduksi dalam negeri. Saya pikir wartawan juga nanti kalau perlu juga pakai handphone dalam negeri juga itu. Dari Jakarta, Farizal, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 13 DPR Republik Indonesia menggelar rapat kerja dengan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam rapat kerja tersebut diantaranya memaparkan tugas dan fungsi kantor staf presiden. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Staf Kepresidenan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI Purnaim Putranto, memaparkan tugas dan fungsi kantor staf presiden. Di antaranya yaitu pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi presiden. Lalu pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis, serta monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis. Tak hanya itu, Kepala Staf Kepresidenan juga memaparkan rencana kerja anggaran tahun 2024 dan 2025. Untuk pagu alokasi anggaran tahun 2025, untuk KSP mendapat alokasi Rp108.234.689.000 yang akan dilaksanakan melalui 2 program, yaitu program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta program dukungan manajemen. Pertama, Komisi 13 DPR RI mendukung penguatan kelembagaan KSP dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi publik, dan pengelolaan isu strategis. Kedua, Komisi 13 DPR RI meminta KSP segera membentuk struktur organisasi dan pengisian jabatan-jabatan sesuai dengan tupoksinya. Yang ketiga, Komisi 13 DPR RI mendukung komitmen KSP untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dalam mendukung tugas dan fungsi KSP. Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan berharap dengan adanya Komisi 13 diharapkan kerjasama yang efektif dan efisien dengan tujuan bangsa dan negara. Akan dilaksanakan 2 program. Program pertama adalah penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar 10.201.478 dengan kegiatan pengendalian program-program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis. Selanjutnya, yang terakhir, program yang kedua itu dukungan manajemen sebesar
33.211.000 dengan kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen kantor staf Presiden. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 13 bersama Kepala Badan Penanggulangan Terorisme sepakat untuk memperkuat tugas dan fungsi BNPT dalam mengkoordinasikan pencegahan terorisme di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 13 bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat perdana yang dipimpin langsung Ketua Komisi 13 Willy Aditya bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Edi Hartono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024. Dalam rapat perdana kali ini, BNPT memaparkan angka terorisme di Indonesia yang minim bahkan 0 kasus di 2023. Anggota Komisi 13 dari Partai Nasdem, Muslim Ayu pun meminta agar BNPT tidak cepat puas diri dengan pencapaian tersebut. Legislator asal Aceh itu pun menyinggung kondisi di daerahnya tidak hanya di Aceh, bibit-bibit terorisme juga muncul di Batu, Jawa Timur. Muslim menyinggung kasus pemuda berusia 19 tahun yang nyaris menjadi bagian dari sindikat teroris. Yang pertama adalah tadi disampaikan 0 serangan teroris di 2023. Kita jangan berbangga dengan keberhasilan ini. Terutama kami di Aceh. Itu masih banyak radikalisasi dan redikalisasi di sana. Kalau nanti saya paparkan ini tidak akan habis-habisnya. Saya yakin barangkali Bang Tiung sebagai rajanya di sana dulu tahu betul bagaimana situasi saat ini. Alhamdulillah untuk saat ini mungkin sudah jauh dari peredarannya. Yang kedua, saya berharap baru-baru ini terjadi yaitu Agustus 2024. Kejadiannya ini di Batu, Jawa Timur. Seorang pemuda 19 tahun, saya rasa sudah tahu nih, yang hampir mau meledakkan 2 tempat ibadah di situ. Yang kekuatannya luar biasa pimpinan. Ini yang perlu kita mawas. Menutup RDP, pimpinan rapat Komisi 13 DPR, Willy Aditya menyimpulkan bahwa Komisi 13 BNPT sepakat memperkuat tugas dan fungsi BNPT dalam mengkoordinasikan pencegahan dan pendekatan hukum penanggulangan terorisme di Indonesia, serta meminta Kepala BNPT untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam hal yang sama, Komisi 13 DPR RI mempercepat dan menguatkan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja BNPT sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 lebih memaksimalkan peran BNPT. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo menyebut dukungan dasar infrastruktur IKN sebesar 41,95 triliun. Dodi mengatakan dana tersebut dipakai untuk pembangunan jalan tol, Istana Kepresidenan hingga rumah susun bagi Polri dan ASN. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara per 25 Oktober 2024 mencapai 57,8%. Pada tahun ini, dukungan infrastruktur dasar IKN dialokasikan sebesar 41,95 triliun. Untuk infrastruktur sumber daya air dialokasikan sebesar 1,45 triliun, yang diantaranya dilakukan untuk pengendalian banjir dari beberapa sungai. Lalu anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur bina marga seperti pembangunan jalan tol dan duplikasi jembatan sebesar 19,20 triliun. Dan infrastruktur cipta karya dialokasikan sebesar 12,93 triliun. Di antaranya digunakan untuk Istana Kepresidenan, kantor otorita IKN, hingga kawasan Beranda Nusantara. Sementara itu, untuk infrastruktur perumahan dialokasikan anggaran sebesar 8,37 triliun yang digunakan untuk pembangunan rumah susun Polri, ASN, BIN, serta Pas Pampres. Untuk dukungan infrastruktur kepada Ibu Kota Negara tahun 2024 sebesar 41,90 triliun. Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8% dari alokasi IKN 2024 dengan rincian kegiatan sebagai berikut: infrastruktur sumber daya air 1,45 triliun, infrastruktur jalan dan jembatan 19,2 triliun, pembuatan jalan tol, kemudian duplikasi jembatan dan seterusnya, Pak. Infrastruktur permukiman 12,93 triliun. Ini di sini antara lain adalah Gedung Istana Negara, lapangan upacara, Istana Garuda, Kementerian
koordinator jaringan perpipaan dan seterusnya Pak. Kemudian ada juga untuk infrastruktur perumahan sebesar 8,37 triliun. Ini kami alokasikan antara lain untuk rumah tapak jabatan menteri, hunian Polri, BIN, ASN, dan juga untuk Pas Pampres, Pak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam rapat kerja ini, perkenalan pimpinan dan anggota Komisi 2 dan membahas rencana strategis Kementerian ATR BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Usai para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih melakukan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu. Kini para Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri undangan rapat kerja bersama DPR yang merupakan mitra kerja Komisi DPR. Salah satunya yakni Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Kementerian ATR BPN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Rapat kerja perdana ini akan membahas rencana strategi Kementerian ATR BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Farizal, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, kami akan menghadirkan informasi terkait dengan Tom Lembong yang ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan di mana Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula pada 2015. Salah satunya Tom Lembong yang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung mendalami kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong, atau akrab disapa dengan Tom Lembong, dan dengan seorang berinisial DS. Dalam keterangan pers, Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar menyampaikan, kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016. Kohar menyatakan, saat Tom Lembong menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi rapat koordinasi antar kementerian, menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula. Kejagung juga menyatakan terkait impor dan penjualan gula oleh perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Kemendak saat itu, kerugian negara dalam kasus ini sekitar 400 miliar. Perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2000. Surat Perintah Penyidikan nomor 53 tanggal 3 Oktober 2023. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut, bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu saudara TTN memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Dalam hal yang sama, Direktur Penyidik Abdul Kohar menyampaikan, kedua tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan. Untuk tersangka, TTL di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan surat perintah penahanan nomor 50 tanggal 29 Oktober 2024. Dan untuk tersangka DS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Berdasarkan surat perintah penahanan nomor 51 tanggal 29 Oktober 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara informasi berikut ini, Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI menginisiasi kakek dari Presiden Prabowo Subianto, Raden Mas Margono, Jojo Hadikusumo menjadi pahlawan nasional. SMSI bersama Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur bersama Sigma Research and Consulting mengkaji Raden Mas Margono dalam perekonomian Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI, Buyung Wijaya Kusuma mengatakan Raden Mas Margono merupakan sosok yang sangat penting dalam peletakan pondasi perbankan di Indonesia. Buyung menjelaskan pasca kemerdekaan Indonesia, ekonomi Indonesia hancur. Berangkat dari keterpurukan ekonomi di masa awal berdirinya bangsa ini, Raden Mas Margono mencetuskan Bank Sentral Indonesia. Kakek Prabowo Subianto ini yang pertama mendirikan bank umum yang mengatur perkreditan dan tabungan masyarakat di Indonesia. Dan ini dicetuskan oleh Serikat Media Siber Indonesia. Dan itu kami setelah melakukan riset, maka kami melihat dari
keberadaan sosok dari Raden Mas Margono Joyo Kusumo ini cukup memiliki peran penting dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Di mana yang kita ketahui hari ini bahwa beliau adalah pendiri Bank BNI 1946. Tapi ternyata bukan cuma mendirikan sebuah bank, tapi kalau kita ketahui pasca kemerdekaan 1945 itu keadaan ekonomi Indonesia itu luar biasa carut marut. Inflasi begitu tinggi, nilai tukar rupiah begitu rendah, pertumbuhan ekonomi sangat rendah, dan daya beli masyarakat hampir nyaris tidak ada. Infrastruktur juga di mana-mana rusak, sehingga pada saat itu sangat dibutuhkan dukungan ekonomi, finansial terutama, lembaga-lembaga perbankan. Beliau, Raden Mas Margono Joyo Kusumo ini, yang menggagas bagaimana pembentukan bank sentral dari Japanese Bank waktu itu diubah menjadi bank sentral. Kemudian beliau menggagas pembentukan Bank BNI sebagai bank yang mengatur perkreditan dan tabungan masyarakat. Buyung menambahkan dengan mengangkatnya Raden Mas Margono sebagai pahlawan nasional di bidang ekonomi dapat memperkenalkan kepada generasi penerus anak bangsa yang ingin berkiprah di bidang ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir menyambangi Kementerian Perhubungan Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dan juga pertemuan ini membahas penurunan biaya logistik di sektor transportasi untuk mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto. Menteri BUMN RI Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta pada Selasa 29 Oktober 2024. Pertemuan itu terjadi untuk meningkatkan sinergi antar kementerian guna mendukung program prioritas pemerintah. Pada pertemuan tersebut, Erick menyampaikan sejumlah isu strategis, di antaranya adalah swasembada pangan dan energi, pengembangan infrastruktur transportasi, peningkatan layanan logistik, serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Erick juga menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi juga menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta perekonomian nasional. Bagaimana kita bisa melakukan kerjasama secara efisien sehingga mendukung program Bapak Presiden Pak Prabowo untuk dorongan di swasembada pangan, swasembada energi, dan juga hilirisasi untuk pertumbuhan ekonomi. Pak Menhub mendorong bagaimana regulasi itu bisa menjadi sebuah solusi tadi. Kita melihat juga bagaimana integrasi transportasi, infrastruktur juga bisa mendorong juga pertumbuhan wisatawan yang datang ke Indonesia ataupun di dalam negeri. Kami memastikan bagaimana supporting untuk Nataru ini bisa juga terlaksana dengan maksimal, tidak hanya kenyamanan tapi yang paling penting juga keselamatan tadi. Kita punya kesepakatan menekan juga perubahan-perubahan ekonomi biaya tinggi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyediakan pangan dan yang cukup bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono mengajak petani milenial dan petani asli Papua untuk mengoptimalisasi lahan rawa. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyaksikan langsung semangat luar biasa dari para petani yang tengah bersiap panen di sentra pangan Kampung Telegasari, Merauke, Papua. Lahan seluas 1.058 hektar telah berhasil ditanami 888 hektar dan kini memasuki panen ketiga sejak optimalisasi dimulai. Walaupun daerah ini pernah gagal panen akibat banjir, tetapi dengan intervensi konstruksi optimalisasi lahan rawa, tantangan tersebut dapat diatasi dan membawa dampak positif dalam menghidupkan kembali semangat para petani. Untuk mendukung pertanian di Merauke, Kementerian Pertanian turut melibatkan petani milenial dan petani asli Papua yang sudah dibekali ilmu bertani modern. Tak hanya itu, bantuan peralatan, teknologi, dan metode efisien turut diberikan agar para petani dapat mengelola lahan dengan cara yang lebih produktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengaku sangat senang karena para jajaran Kabinet Merah Putih akan menggunakan mobil dinas maung produksi dari PT Pindad. Menurutnya, sebagai bangsa Indonesia harus mencintai produk dalam negeri.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, menyambut positif rencana penggunaan mobil maung sebagai kendaraan dinas yang merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Ara menilai, penggunaan mobil maung merupakan bentuk kebanggaan dan dukungan terhadap produk lokal. Ara menyebut, hal ini juga sebagai bentuk untuk mendorong agar kualitas produk dalam negeri dapat ditingkatkan, guna memastikan bahwa produk Indonesia semakin kompetitif dan berkualitas. Oh bagus Bang, Bapak bangga. Mungkin saya sangat senang sekali ya, karena kita memakai produk dalam negeri. Tapi sebelumnya udah pernah naik mobil belum? Belum. Berarti itu kalau misalnya dapat mobil Indonesia pertama ya? Ya saya sangat senang karena kita pakai produk dalam negeri, dan saya pikir kita harus mencintai produk dalam negeri. Dan tentu kualitas produk dalam negeri harus makin ditingkatkan, sehingga makin berkualitas. Kan begitu ya? Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Merupakan satu kemuratan lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang PT Pindad ini sendiri yang telah melakukan atau memberikan mobil yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan lagi-lagi ini merupakan statement dari Presiden Prabowo Subianto untuk beberapa nantinya kementerian ataupun pejabat ini dan hingga TNI Polri juga menggunakan mobil kendaraan muatan bangsa sendiri. Betul, ini rencana memang akan digunakan untuk mobil kenegaraan, lagi-lagi produk buatan dalam negeri yang tentunya akan bangga untuk memakainya dan juga bisa menjadi nilai jual tersendiri untuk mempromosikan produk buatan dalam negeri di mata ataupun di kancah internasional, Dewi. Benar sekali. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat. Ara menyebut usulan ini telah dibahas dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 5 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu. Ara mengatakan bahwa pentingnya mengembalikan tanah sitaan dari korupsi kepada masyarakat, khususnya untuk pembangunan perumahan dengan harga terjangkau. Menurutnya, hal ini dilakukan mengingat banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah, seperti aparatur sipil negara, tentara, Polri, serta guru. Oleh karena itu dirinya meminta izin kepada DPR agar rencana tersebut dapat dibahas dengan kementerian terkait bersama Komisi 5 DPR. Kita melakukan banyak aset-aset milik koruptor, misalnya contoh di Kejaksaan di Banten itu ada 1.000 hektar, saya sudah dengar sendiri dari Jaksa Agung dan saya sudah berkirim surat bagaimana aset itu bisa dimanfaatkan. Kalau 1.000 hektar saja itu bisa secara legal buat rakyat, ya saya pikir komponen tanah itu mungkin sekitar 30-40% dari harga jual sebuah rumah. Nah, kalau apakah itu diberikan gratis ataukah dengan harga yang murah? Tergantung nanti keputusan pemerintah bersama dan DPR. Nah, tinggal nanti saya ingin menemukan kepada siapa ini diberikan supaya tepat sasaran. Dan perumahan itu ekosistemnya bagus. Kalau harapan saya kepada PNS yang berpenghasilan rendah, TNI yang berpenghasilan rendah, Polri yang di bawah, guru-guru, ya, kemudian masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mengatakan materi memori peninjauan kembali dari terpidana Jessica Kumala Wongso tidak didukung oleh novum atau bukti baru yang sah dan alasan yang cukup. Dan juga jaksa ini menyebut upaya PK kedua kali Jessica seperti lagu lama judul baru. Hal ini disampaikan oleh Sandi Handika, salah satu JPU dalam sidang peninjauan kembali terpidana perkara kopi sianida Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Jaksa Sandi Handika membuka sesi tanggapan jaksa atas memori PK pihak terpidana dengan berbagai isi tanggapan. Pihak jaksa mengatakan berbagai bukti yang sah termasuk rekaman CCTV, keterangan saksi, ahli dan hasil forensik telah dengan jelas menunjukkan Jessica bersalah dalam kasus pembunuhan berencana. Ia mengatakan rekaman CCTV di restoran Olivier selama ini yang ditampilkan selama persidangan telah diperiksa ahli forensik yang berkompeten. Sandi mengeribatkan permohonan PK ini dengan lagu lama judul baru. Dalam sesi pembacaan tanggapan yang dibacakan bergantian oleh jaksa, menyatakan materi memori PK pihak Jessica Wongso tidak didukung oleh novum atau bukti baru yang sah dan alasan yang cukup. Tim JPU menilai upaya PK Jessica Wongso untuk membatalkan putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya tidak tepat. Kepada majelis hakim, JPU meminta agar PK terpidana Jessica Kumala Wongso ditolak seluruhnya dan keputusan pengadilan sebelumnya tetap dikuatkan dan diterapkan seadil-adilnya.
Tuduhan pemohon PK3 terkait adanya manipulasi atau tampering bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga merupakan bentuk pengulangan yang dibungkus dengan narasi baru, ibarat istilah lagu lama, judul baru. Bukti-bukti yang sah, termasuk rekaman CCTV, keterangan saksi, ahli, dan hasil forensik dengan jelas menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso bersalah dalam kasus pembunuhan berencana ini. Keterangan ahli digital forensik pemohon PK3, Rismon Hasiolan Sianipar, yang sekarang lebih sibuk berperan sebagai YouTuber untuk mempromosikan ujaran kebencian, hinaan, fitnah, dan caci maki daripada sebagai ahli yang berkompeten, hanyalah tambahan dari rangkaian argumen tidak berdasar yang patut ditolak. Oleh karena itu, kami, jaksa selaku termohon, menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ketiga ini tidak didukung oleh hukum yang sah atau alasan yang cukup. Menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ketiga ini tidak didukung oleh hukum yang sah atau alasan yang cukup untuk membatalkan putusan yang telah dijatuhkan. Dengan demikian, kami meminta agar permohonan ini ditolak secara keseluruhan dan putusan pengadilan sebelumnya tetap dikuatkan dan keadilan yang seadil-adilnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Aksi Long March sambil menuntun sepeda motor dilakukan ratusan buruh dari sejumlah elemen demi menuntut kenaikan upah sebesar 10% di depan Gedung Balai Kota Jakarta Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Buruh menilai bahwa kenaikan UMP sebesar 3,6% pada tahun 2023 lalu belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan pokok sehingga masih banyak buruh yang hidup di bawah garis kemiskinan. Aksi dorong sepeda motor secara massal dilakukan ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Rabu siang tadi. Berjalan kaki sambil menuntun motor dari Bundaran Patung Kuda, aksi Long March berakhir di depan Gedung Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini sebagai bentuk keseriusan para buruh demi menuntut kenaikan upah minimum pendapatan di Provinsi Jakarta. Selain kenaikan UMP sebesar 10% untuk tahun 2025 nanti, buruh juga mendesak agar sistem kerja kontrak benar-benar dihapuskan. Buruh menilai, kenaikan UMP sebesar 3,6% pada tahun 2023 lalu belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan pokok, sehingga masih banyak buruh yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang pertama memang target kami untuk bertemu dengan PJ Gubernur terkait dengan tuntutan upah kami, di mana kami meminta kenaikan upah di DKI Jakarta 10%. Yang kedua kami meminta terkait dengan kenaikan upah tahun 2025 keluar dari peraturan pemerintah nomor 51. Kalau mundur beberapa tahun ke belakang, upah di DKI Jakarta itu kan mengikuti regulasi yang ada, Bang. Tentunya buruh di DKI Jakarta selama melakukan perjuangan upah mundur dari 3 tahun ke belakang, itu kenaikannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan atau tuntutan kami di DKI Jakarta. Buruh mengaku akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga Pemprov Jakarta mengabulkan kenaikan UMP sebesar 10% pada 2025 nanti. Meski berlangsung damai, namun aksi yang memakan separuh badan jalan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju MH Tamrin tersendat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan menghadirkan informasi terkait sejumlah peristiwa seperti salah satunya balita tewas tertimpa beton gerbang pesantren. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Toko kelontong di kawasan Kota Bambu Utara Palmerah, Jakarta Barat dibobol komplotan pencuri. Atas peristiwa tersebut, pemilik toko mengalami kerugian materi mencapai 13 juta rupiah. Detik-detik aksi pembobolan warung kelontong milik Ibu Sri di Jalan Flamboyan RT 6 RW 8 Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Terlihat pelaku berjumlah 3 orang, di mana 1 orang pelaku berperan mengawasi situasi di luar toko, sementara 2 pelaku lainnya merangsek ke dalam toko, setelah sebelumnya masuk melalui pintu besi samping toko. Setelah di dalam, kedua pelaku kemudian menggasak uang tunai di dalam laci meja toko senilai puluhan juta rupiah dan mengambil puluhan dus rokok. Saat ditemui di lokasi, pemilik toko Sri Haryati menjelaskan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 4 dini hari. Salah satu pelaku tak lain merupakan tetangga korban. Setelah berhasil melancarkan aksinya, ketiga pelaku kabur melalui jalan setapak yang berada persis di samping toko kelontong tersebut. Tak hanya sekali, beberapa waktu lalu, toko milik korban juga pernah dibobol, hingga dirinya memasang kamera pengawas di dalam tokonya. Sementara atas peristiwa ini, korban mengalami kerugian materi mencapai 13 juta rupiah. Lewat pintu belakang jam setengah 4 pagi. Itu yang diambil berapa Uang materi? kurang lebih 10 juta. Untuk rokok juga? Iya, sama rokok kurang lebih 3 juta. Dengan menyertakan alat bukti rekaman CCTV, pasca kejadian, korban pun melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, di mana 1 pelaku telah berhasil teridentifikasi dan ditangkap, sedangkan 2 pelaku lainnya masih buron. Kasus tersebut kini tengah ditangani unit Reskrim Polsek Palmerah. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Berbagai macam jenis narkoba yang rencananya akan diedarkan berhasil digagalkan oleh Polresta Bogor. 23 orang tersangka beserta barang bukti diamankan petugas, 2 diantaranya residivis pada kasus yang sama. Jajaran Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap 18 kasus peredaran narkoba selama periode 17 September hingga 22 Oktober 2024. Dalam rentang waktu tersebut, 23 orang tersangka berhasil diamankan. Beragam jenis narkoba berhasil diamankan dari tangan para pelaku, mulai dari 96,32 gram sabu dan 36,51 gram ganja kering, serta 870,27 gram tembakau sintetis hingga 1061 butir obat keras. Dari 23 tersangka yang ditangkap, 2 diantaranya merupakan residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus narkotika jenis ganja pada tahun 2018 dan 2017. Ini kita dari Polresta Bogor Kota, Satres Narkoba, ini selama kurun waktu dari 17 September sampai dengan 22 Oktober
ini mengamankan sebanyak 23 tersangka. 23 tersangka dari berbagai kasus, baik itu kepemilikan sabu-sabu, kepemilikan ganja, kepemilikan tembakau sintetis, dan Akibat perbuatannya, para tersangka kepemilikan sabu dan ganja diancam hukuman penjara selama 5 tahun hingga 20 tahun. Sementara kasus sintetis, pelaku dijerat 4 tahun hingga 20 kurungan dan untuk kasus obat keras maksimal kurungan 12 tahun. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gerbang pondok pesantren Baitul Arqam di Kelurahan Polinggona, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, ambruk tertabrak truk tronton bermuatan eskavator. Akibat kejadian tersebut, seorang anak berusia 5 tahun meninggal dunia karena tertimpa beton. Insiden memilukan terjadi. Sebuah truk tronton diduga memaksa melewati gerbang beton pesantren. Namun karena ukuran truk yang cukup besar, akhirnya menyerempet bagian atas gerbang, hingga mengakibatkan seorang balita tewas di lokasi kejadian karena tertimpa puing beton gerbang tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan pesantren Baitul Arqam Polinggona, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Truk tersebut membawa muatan berat berupa ekskavator Sani PC200. Diduga, bobot yang besar serta kelalaian pengemudi menyebabkan truk tersangkut di gerbang beton pondok pesantren hingga gerbang tersebut roboh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda 3 gudang di Pergudangan Indoraya, Kelurahan Bojongjaya, Kota Tangerang. Sebanyak 80 personel dengan total 21 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Dalam video terlihat sejumlah personel BPBD Kota Tangerang berupaya memadamkan api. Api telah membakar seluruh bangunan, asap kebakaran yang membumbung tinggi terlihat dari kejauhan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang memadamkan kebakaran hebat yang melanda sebuah pabrik kimia dan makanan ringan di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bojongjaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Senin 28 Oktober. BPBD Kota Tangerang mengirimkan 80 personel dengan total 21 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Diduga penyebab kebakaran akibat percikan api dari mesin yang terkena bahan kimia dan menjalar dengan cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pria Parubaya menjadi korban terserempet kereta api di dekat flyover baru Pulau Gebang, Cakung pukul 1 siang. Korban yang merupakan warga Perumnas Klender mengalami luka yang cukup parah di bagian tangan dan kepala. Sebuah insiden memilukan terjadi di perlintasan kereta api pukul 1 siang. Seorang pria Parubaya menjadi korban setelah terserempet kereta api yang tengah melaju dengan kecepatan tinggi. Menurut saksi mata, pria tersebut hendak menyeberang di rel saat kereta api sedang melaju. Pria Parubaya tersebut langsung dievakuasi oleh masyarakat sekitar dan dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga saat ini, kondisinya masih belum stabil dan memerlukan perawatan medis. Pihak kepolisian kini sedang menyelidiki lebih lanjut terkait penyebab pasti kejadian ini. Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada dan menjaga jarak aman saat berada di perlintasan kereta api. Dari Jakarta, Dias, Tim Sinpo TV melaporkan. Sesaat lagi informasi seputar olahraga akan kami hadirkan. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
Pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana pemain muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mencetak gol cepat dan membuat lawan kesulitan saat menjalani debutnya bersama tim Akademi Oxford United U21. Ia berperan sebagai starter saat Oxford United U21 meraih kemenangan 3-2 melawan Notts County U21 di Clifton Football Club, Clifton, Inggris. Marcelino Ferdinand akhirnya menjalani debutnya bersama Oxford United. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini bermain untuk tim Oxford United U21 sebagai starter saat melawan Notts County pada Selasa malam 29 Oktober 2024. Ia mengenakan nomor punggung 10 dalam pertandingan tersebut. Marcelino bermain selama 62 menit dan tampil impresif dengan memberikan sebuah assist untuk gol Lewis Griffiths pada menit pertama. Notts County berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-26. Di menit ke-44, Oxford kembali memimpin melalui gol yang dicetak oleh Harrison Bradley sehingga skor 2-1 menutup babak pertama. Pada awal babak kedua, Marcelino kembali tampil impresif. Pergerakan pemain berusia 20 tahun di sisi kanan nyaris menghasilkan gol ketiga bagi Oxford. Oxford kemudian memperlebar keunggulan menjadi 3-1 melalui gol yang dicetak oleh Jack Lee pada menit ke-61. Menjelang akhir pertandingan, Notts County berhasil memperkecil selisih gol. Pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Oxford. Walaupun baru tampil di tim U21, pertandingan melawan Notts County menjadi momen penting bagi Marcelino yang diharapkan dapat segera beradaptasi dengan kompetisi Liga Inggris. Penampilan cemerlang Marcelino dalam laga debut bersama Oxford United U21 ini tentunya diharapkan bisa menjadi bukti khususnya bagi pelatih tim utama Oxford United untuk bisa memberi kesempatan kepada pemain asal Indonesia itu untuk debut bersama tim utama. Dari Jakarta, Sasi Kirana, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Warriors tampil gemilang saat membabat habis New Orleans Pelicans dengan skor 124-106 tadi malam di Chase Center, Amerika Serikat. Hasil ini menambah tren positif dan mempertegas ambisi Warriors untuk meraih posisi teratas di klasemen NBA wilayah Barat. Pertandingan yang seru disajikan oleh kedua tim yaitu Warriors dan Pelicans tadi malam dengan skor akhir 124-106. Namun Pelicans tampil dominan di kuarter 1 dengan skor Warriors 14, Pelicans 31. Namun, Warriors di kuarter 2 membalikan keadaan dan memperkecil keadaan dengan skor 33-20. Di kuarter 3-4, Warriors memimpin dan mendominasi sampai kuarter 4, yang dipimpin oleh pemain bintang mereka yaitu Buddy Hield dengan rata-rata poin 28. Dan Kaluni 9 red round, Degreen 7 assist, menjadikan Buddy Hield MVP pada pertandingan kali ini. Di sisi lain, Pelicans berusaha keras mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Warriors sangat kuat, yang mempersulit Pelicans untuk mendapat poin. Warriors mampu menjaga momentum hingga akhir pertandingan, memastikan kemenangan dengan selisih 18 poin. Hasil ini semakin memperbesar posisi Warriors ke klasemen 1, untuk sementara Warriors ke posisi 4 klasemen wilayah Barat. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan.
Paulo Banchero mencetak sejarah dengan meraih 50 poin menjadi pemain termuda dalam sejarah Orlando Magic yang mencapai prestasi luar biasa ini. Penampilan gamilangnya membantu tim meraih kemenangan 120-115, menunjukkan potensi bintang muda yang bersinar di NBA. Dalam sebuah pertandingan yang memukau, Paulo Banchero mencetak 50 poin, menjadikannya pemain termuda dalam sejarah Orlando Magic yang mencapai prestasi tersebut. Pertandingan yang digelar di Amway Center malam ini menyaksikan penampilan luar biasa dari Banchero yang menunjukkan keterampilan dan ketenangan luar biasa di lapangan. Banchero yang baru berusia 20 tahun tidak hanya menjadi bintang malam itu, tetapi juga memecahkan rekor klubnya yang sudah bertahan lama dengan kecepatan dan akurasi tembakan yang mengesankan. Ia berhasil membawa timnya meraih kemenangan 120-115 melawan lawan mereka. Pelatih Orlando Magic memuji Banchero setelah pertandingan, menyebutnya sebagai generasi baru dari pemain bintang. Dia menunjukkan potensi yang luar biasa dan membuktikan bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik di liga. Para penggemar pun memberikan sambutan hangat dengan sorakan membahana saat Banchero merayakan pencapaian tersebut bersama rekan-rekannya. Dengan penampilan spektakuler ini, Banchero semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di NBA. Orlando Magic kini berharap untuk terus melanjutkan momentum positif ini dan meraih lebih banyak kemenangan di sisa musim dengan Paulo Banchero sebagai pusat perhatian. Masa depan tim terlihat cerah. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan Menyapa Malam kita kali ini. Saya Dio Manik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.